warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik. Semua ya? Baik, Sehat, Sehat. Oke, anak-anak. Sehat, Bapak. Sebelum kita belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan bertahan dalam menerima ilmu pada hari ini. Mungkin ketua kelasnya Ragil ya di kelas ini ya? Ketua kelas Ragil ya? Silakan dipimpin Pak Ragil. Iya, Bapak. Agar Baik. bertahan nih hari ini. Silakan Ragil. Ya. Teman-teman semua, supaya kita diberi kelancaran untuk pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Ragil ya. Beri salam. Assalamualaikum. Pagi, Pak. Salam balik ya, alhamdulillah ya. Makasih Ragil ya. Iya, Bapak. Oke. Oh ya, saya mau ngecek ini nih, kehadiran nih kayaknya hadir semua ya, sudah ya? Semua nggak hari ini? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Hadir ya, ya sih dari saya lihat hadir semua ini. Wajah-wajahnya nggak ada yang terlewatkan ini kayaknya. Cuma kemarin minggu lalu nih kemana Nisa ini? Nggak masuk. Nisa. Maaf Pak, minggu lalu saya sakit. Oh iya, ya mudah-mudahan lah sehat terus ya. Jadi pertemuan berikutnya selalu diberikan kesehatan ya. Juga Amin. Terima kasih Pak. Kelas ini semuanya diberi kesehatan. Nah untuk itu saya ingatkan kepada kalian ini ya, untuk kesehatan kalian juga, keluarga kalian juga, tetap ya dijaga itu prinsip 3M-nya. Jadi kalau kemana-mana pakai masker, jangan lupa menjauhi kerumunan ya. Kalau dari luar masuk ke rumah sebelum makan apa-apa atau megang adiknya atau ibunya, menyium ibunya, cuci tangan dulu ya. Itu perlu diterapkan seperti itu. Jangan lupa. Karena pandemi masih berlangsung nih di Indonesia ini. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir ya, anak-anakku sekalian ya. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, mungkin saya mau tanya dulu nih materi minggu lalu nih ya, masih pada ingat nggak? Saya berharap sih ingat semua ya. Ini kan pinter-pinter semua kelas ini, saya tahu ini. Ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu apa ini? Ada yang ingat materi minggu lalu? Tentang iodiometri. Iya apa? Literasi? Iodi apa Iodi. Iodi. Iya. Pintar. Bagus. Iodimetri. Nah, ada yang tahu apa sih iodimetri itu? Apa sih iodimetri? Saya Singkat Pak. aja, ya. Titrasi yang larutan standarnya menggunakan larutan iodium, Pak. Ya, pinter Dahlia ya. Singkat tapi jelas padat ya. Ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Ya. Titrasi yang melibatkan reaksi redoks, Pak. Oh, Dwi ya, Dwi Nur Rahmah. Ya, pinter. Nah, ini kalau kita bicara redok ya, artinya kan di situ pasti ada reduktor dan oksidator. Nah, pada titrasi iodimetri, ada nggak yang kamu bisa sampaikan? Siapa reduktornya, siapa oksidatornya? Ada yang bisa? Saya Pak. Ya. Apa? Bisa ya? Iya Pak, saya. Reduktornya itu analitnya Pak. Kemudian kalau oksidatornya itu I2-nya. Iya, bagus ya. Jadi harus dipahami
Analitnya adalah reduktornya, kemudian oksidatornya adalah I2. Berarti si analit mengalami apa? Mengalami apa itu kalau dia reduktor? Oksidasi ya. Iya. Kalau dia oksidator berarti mengalami reduksi. Nah, itu reaksi yang terjadi, prinsipnya ya harus dipahami dulu. Oke, bagus ya. Jadi relatif masih ingat semua ini, alhamdulillah. Oke, ada satu lagi nih. Ini penerapan sekarang. Kalau penerapan iodimetri biasanya kemana itu? Jadi pakai, bisa digunakan ya. Penerapan iodimetri. Ada yang bisa? Materi lalu pernah kok dibahas. Saya Pak, biasanya Ya, untuk Mira ya. iodimetri Ya, itu silakan Mira. Apa Mira? Iya. Iodimetri itu biasanya digunakan untuk menentukan kadar vitamin C, Pak. Iya, bagus ya. Berarti vitamin C itu adalah analitnya ya, Mira ya, analitnya. Jadi nanti itu si vitamin C akan mengalami oksidasi. Ya, sesuai tadi jawaban dari kita tadi ya. Kalau analitnya adalah sebagai reduktor, kemudian I2-nya sebagai oksidator. Ya, bagus ya. Oke, sepertinya masih ingat semua dan mudah-mudahan materi kali ini juga bisa diingat seperti ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, saya akan buka slide PowerPoint ya untuk menjelaskan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Oke, siap ya anak-anakku sekalian? Siap, Pak. Oke. Siap, Pak Inggu. Nah, ya. Sudah terlihat? Proses, Sudah, Pak. Proses ya, ya. Mudah-mudahan nggak ada gangguan ini. Sudah, Pak. Terlihat ya, cukup ya? Tampilannya, oke. Jadi materi kita hari ini adalah titrasi iodometri ya. Nah, di titrasi iodometri ini kompetensi dasarnya adalah per 3.9 itu menerapkan titrasi redoks iodo-iodimetri. Kemudian 4.9 melaksanakan titrasi redoks iodo-iodimetri dengan indikator pencapaian kompetensi, yaitu menjelaskan prinsip titrasi iodometri, menerapkan teknik titrasi iodometri, menentukan titik akhir titrasi iodometri, mengurutkan tahapan titrasi iodometri, dan yang terakhir, menggambarkan skema proses analisis titrasi iodometri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyimak tayangan video titrasi iodometri dan berdiskusi kelompok, serta penggalian informasi melalui bahan ajar dan internet mengenai titrasi iodometri, peserta didik mampu menjelaskan prinsip titrasi iodometri dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik ya tadi sudah disaksikan ya, semuanya menyimak ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bisa tampil dengan lancar tadi videonya. Nah, ya dari tampilan atau tayangan video yang tadi kalian tonton, ada beberapa nih pertanyaan dari saya ya untuk jadi permasalahan. Setelah melihat video tadi ya tentang titrasi iodometri, adakah dari kalian yang bisa menyebutkan perbedaan dari titrasi iodimetri pada pertemuan sebelumnya? Ya, adakah pertemuan dulu iodimetri, sekarang iodo? Ada nggak perbedaan dari yang kalian saksikan tadi dari tampilan videonya?
Atau bisa diceritakan lah materinya, mungkin bisa ceritakan ulang tadi saat ditampilkan tampilan video tadi prosesnya seperti apa gitu, atau ada perubahan warna apa, atau ada langkah-langkah yang memang agak berbeda gitu. Gimana? Saya Pak. Ada yang bisa? Ya Pak, saya coba. Oh ya, Alif ya, Alif Yeni Rahmat. Ya silakan Alif. Pak. Pada video yang tadi saya lihat itu pada proses iodometri ada penambahan Ki dan asam klorida Pak. Oh iya, ada penambahan Ki ya. Jadi tidak seperti iodi ya. Dia langsung. Kalau ini sebelum titrasi ada penambahan Ki dulu ya. Oke, terima kasih Alif Yeni Rahmat. Ada lagi mungkin yang bisa memberikan jawabannya? Oh, Novita, silakan Novita. Saya Pak. Iya Ya, Pak. silakan. Penambahan indikatornya sepertinya berbeda ya Pak ya. Seingat saya Oh, iya. kalau iodimetri di awal titrasi, tapi kalau iodo tadi saya lihat bukan di awal ya Pak ya. Ya, iya itu betul ya. Jadi di menjelang akhir ya, baru dikasih tadi ya. Kita lihat tampilannya Iya. tadi di video. Iya. Nah, itu akan kita bahas nanti ya. Berarti jadi permasalahan itu bagi kita nanti. Ada lagi yang bisa menyampaikan? Ya, Dwi Nurrahmawati. Ya, gimana? Iya ya Pak, apa titrasinya itu sepertinya berlangsung tidak langsung ya. Karena Ya. tadi ada penambahan reaksi yang menyebabkan larutan itu berubah warna menjadi coklat Pak. Iya. Kemudian baru dititrasi dengan larutan standar. Nah, iya. Bagus ya. Jadi sepertinya nih kalian menyimak semua ya dengan seksama tadi tayangan video tadi. Ya bagus, kalian bisa mencetakkan kembali video yang kalian tadi simak atau kalian tonton ya. Baiklah, agar permasalahan dalam video yang membuat kalian penasaran bisa terjawab, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Nah ini kebetulan udah saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu Ragil, kelompok 2 itu Nur Hikmah, kemudian kelompok 3 kelompok 1 Ragil, Nur Hikmah dan Rahma maksudnya, dan Wuri ya. Kemudian kelompok 2 itu Nani, Dahlia dan Agustin. Kelompok 3 Nisa, Novita, Mira dan Alif. Paham ya? Bisa di Oke ya? Sudah Pak, Iya, Pak. Oke, Iya, sudah. Pak. Nah, nanti Ya, baik, Pak. kalian berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD yang sudah saya share ya, yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Jadi nanti kan bisa lihat di sana. Kemudian nanti saat diskusi ini akan terpantau ya. Jadi kalian saat diskusi nggak ada nanti yang istilahnya aktif sendiri gitu ya, harus semua aktif ya. Saya udah buatkan grup kecil untuk kelompok 1, 2 dan 3, dan di situ ada sayanya gitu. Jadi nanti saat terlihat saat diskusi akan terlihat bahwa kalian itu aktif atau tidak ya. Jadi mohon Iya, Pak. kalian harus aktif agar nanti permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD bisa terselesaikan dan kalian semuanya bisa mendapatkan pemahaman ya terkait materi pada hari ini. Oke ya, untuk LKPD tadi sudah udah diterima ya, udah semua melihat LKPD-nya ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ini lagi lihat materinya. Ya, bagus. Saya persilakan kalian berdiskusi selama 15 menit ya untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Belum? Belum Pak. Pak, kita Belum ya? diskusi Oke, dulu. baik. Kerjakan ya. 15 menit. Saya tunggu. Baik Pak. Iya, Pak. Pak. Iya, Pak. Masih lancar ya? Nggak ada persoalan ya? Nggak ada masalah? Iya Pak, belum Iya, ada Pak. masalah. Ya, silakan. Dilihat buku bahan ajarnya dilihat, kemudian bisa cari dari internet ya.
bahan ajar udah saya bagikan di Google Classroom-nya, jadi bisa kalian bisa lihat di situ untuk menyelesaikan LKPD-nya. Kelompok 1 nih silakan diskusi ya, aktif ya. Ini kalau saya lihat masih sepi nih di WA-nya nih. Masih mikir, Pak. Oh, masih mikir, ya. Masih cari literatur, Pak. Iya, kelompok 3 sih kayaknya udah mulai aktif nih, udah hampir semuanya merespon ya. Ya Pak, alhamdulillah lancar Pak. Iya, pinter, bagus. Jadi motivasi nih kelompok 3 ini. Baik ya, waktunya sudah selesai ya. 15 menit. Jadi nanti dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya ya untuk menjawab LKPD. Siapa yang udah siap nih? Kelompok 1 siap nggak? Kelompok 1 siap? Siap, Pak. Oh, kelompok 1. Coba silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Tadi menurut hasil diskusi dari kelompok kami, itu untuk prinsip titrasi iodometri, titrasi yang melibatkan reaksi redoks, di mana titran bereaksi dengan iodium yang dihasilkan dari reaksi dengan Ki, Pak. Ya. Kemudian yang untuk lanjut ya Pak ya, ini saya sampaikan semua untuk kelompok 1. Ya, betul, lanjut, apa-apa. Kemudian Silakan. yang 2, mengapa tembaga 2 dapat diukur secara iodometri? Jawaban dari kelompok kami adalah karena tembaga 2 memiliki potensial reduksi yang kecil dibanding potensial reduksi I2 menjadi I-min. Ya. Kemudian yang untuk pertanyaan nomor 3 ini Pak, mengapa indikator yang ditambahkan untuk penentuan titik akhir dilakukan pada saat larutan dalam Erlenmeyer berwarna coklat muda, krem, atau kuning jerami? Itu karena penambahan indikator amilum di awal dapat menyebabkan kesulitan dalam pembacaan titik akhir, Pak. Ya, menurut kalian itu ya? Ya. Satu ya, iya. Kemudian yang untuk langkah-langkah secara urut pada titrasi iodometri, tadi kelompok kami sudah berdiskusi bahwa yang pertama adalah menimbang sampel, kemudian melarutkan sampel, mereaksikan analit dengan Ki pada suasana asam. Kemudian yang keempat, melakukan titrasi dengan larutan standar Na2S2O3. Selanjutnya, tambahkan amilum saat larutan dalam Erlenmeyer kuning jerami. Kemudian titrasi dilanjutkan dengan larutan standar Na2S2O3 sampai warna biru hilang. Yang terakhir adalah catat volume titrasi. Begitu Pak tadi hasil dari... Oh iya, bagus ya. Terima kasih. Ya, bagus. Kelompok 2, sudah siap? Silakan. Kelompok 2. Atau ada mau nanggapi dulu mungkin kelompok lain? Dari kelompok 1? Nggak ada ya? Oke, coba kelompok 2 ada? Silakan disampaikan hasil kerjanya kelompok 2. Kelompok 2 tadi kelompoknya ada Bu Nani, Bu Dahlia, sama Bu Agustin. Dahlia, Nani, dan Agustin ya. Wah, ini saya nyebutnya ibu-ibu nih. Biasa karena kelompoknya ngajar cewek semua, ini. Pak. Iya, makanya nih biasa sama ibu-ibu di komplek rumah ini biasa. Iya manja itu Pak, kelompok 2 Pak. Iya, biasanya. Manja kelompok 2 Jadi itu. kelepasan ibu jadinya. Ini padahal masih bocah-bocah ya, anak-anak ya. Aduh. Ayo kelompok 2. Rumpi semua. Rumpi semua. Iya, kelompok 2 Nani, Dahlia, sama Agustin. Aduh, gimana nih? Iya Pak, saya coba Pak Ya, dari silakan. hasil kelompok kami. Untuk prinsip titrasi iodometri, titrasi yang didasarkan pada jumlah iodium yang terbentuk dari reaksi sampel dengan kalium iodida. Larutan penitrasinya yang digunakan adalah natrium tiosulfat.
Terus untuk yang soal nomor 2 di LKPD dari kelompok kami, mengapa tembaga dapat diukur secara iodometri? Karena tembaga dapat mengoksidasi Ki. Pada iodometri, sampel akan dianalisis harus dapat mengoksidasi Ki menjadi iodium. Terus untuk yang ketiga, mengapa indikator yang ditambahkan untuk penentuan titik akhir dilakukan pada saat larutan dalam Erlenmeyer berwarna coklat? Hasil diskusi kami tadi, larutan dalam Erlenmeyer itu berwarna coklat, menandakan jumlah iodium dalam Erlenmeyer tinggal sedikit, sehingga ketika ditambahkan amilum, ikatan I2 dan amilum tidak terlalu kuat, yang menyebabkan iodium akan mudah bereaksi dengan natrium tiosulfat ketika titrasi dilanjutkan. Ya, bagus ya, kelompok 2. Ada yang mau nanggapi nggak? Yang lain? Kelompok 1 dan 3, silakan menanggapi presentasi dari kelompok 2. Kayaknya ada masukan. Ada masukan ya? Nggak ada ya? Kelompok 3? Oke, kalau lanjut kelompok 3 kalau begitu. Lanjut tampilan dari kelompok 3. Mempresentasikan hasilnya. Ayo silakan rombongan kelompok 3, Nisa, Novita, Mira, dan Alif ya. Silakan. Pak, saya coba bantu menyampaikan kelompok. Wah, Nisa ya. Nisa ini ya bagus. Aktif ya, Nisa. Luar biasa. Lanjut Nisa. Untuk pertanyaan nomor 1, prinsip titrasi iodometri menurut kelompok kami, titrasi ini adalah titrasi yang didasarkan pada jumlah I2 yang terbentuk dari reaksi zat atau sampel dengan Ki. Larutan penitrasi yang digunakan adalah larutan natrium tiosulfat. Titrasi ini merupakan titrasi tidak langsung karena yang dititrasi merupakan hasil titrasi dengan zat lainnya. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa tembaga 2 dapat diukur secara iodometri? Menurut diskusi kelompok kami, karena tembaga dan Ki dapat bereaksi sempurna melalui reaksi redoks, di mana tembaga 2 mengalami reduksi dan Ki mengalami oksidasi. Untuk pertanyaan ketiga, mengapa indikator yang ditambahkan untuk penentuan titik akhir dilakukan pada saat larutan dalam Erlenmeyer berwarna coklat muda atau krem atau kuning jerami? Karena jika dilakukan di awal, titrasi dapat menyebabkan volume titran, yaitu natrium tiosulfat, akan dibutuhkan lebih banyak dari yang seharusnya. Untuk pertanyaan yang keempat, tuliskan langkah-langkah secara urut pada titrasi iodometri. Jawabannya, yang pertama menimbang sampel, lalu melarutkan sampel, lakukan titrasi dengan larutan standar natrium tiosulfat, tambahkan amilum, larutan dalam air kuning jerami. Titrasi dilanjutkan dengan larutan standar natrium tiosulfat sampai warna biru hilang, lalu catat volume titrasinya. Begitu Bapak hasil diskusi dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, bagus-bagus ya. Dari kelompok 1, 2, 3, bagus-bagus penampilannya. Ada menanggapi coba kelompok 1, 2 dari penampilan kelompok 3? Ada menanggapi? Ada nggak? Dahlia mungkin? Ada yang bisa ditanggapi? Mungkin nggak setuju, kurang setuju nih gitu sama pendapat kelompok 3. Mungkin mungkin Dwi nih. Dwi dari monitor sibuk terus kayaknya Dwi nih. Lagi chatting sama siapa ya Dwi? Ada Dwi yang mau disampaikan? Chatting, Pak. Ragil, mungkin Ragil, ada Ragil. Presentasinya. Tidak, Oke, Bapak. ya, jadi nggak ada Ragil ya. Ya. Jadi dari penampilan tadi kelompok 1, 2, 3, ya, dari yang pertama tadi prinsip dari iodometri ya. Jadi memang secara prinsip iodometri dengan iodi itu berbeda ya. Kalau di iodo
Tadi yang disampaikan sama tadi Agustin ya di awal ya, itu betul ya. Jadi titrasinya adalah tidak langsung, ya betul. Karena apa? Karena yang ditambahkan itu yang dititrasi itu bukan analitnya nanti, tapi hasil reaksi gitu ya. Kemudian yang tadi di indikator juga ada perbedaan mencolok ya antara iodi dan iodo. Jadi kalau di iodi itu di awal, tapi kalau iodo itu menjelang ya. Jadi itu disampaikan sempat di awal oleh siapa tadi? Siapa tadi yang menyampaikan indikator saat telah menonton video tadi? Saya agak lupa. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya? Saya, Pak. Oh iya, Novi ya. Itu Novi tadi jadi dari pas saat menjawab LKPD sepertinya sudah ini ya. Sudah sesuai dengan pertanyaan tadi. Ya, sudah, Pak. Terjawab Ya, sudah, jawabannya Pak. juga kayaknya tadi hampir udah bagus ya. Iya. Ya, baik. Gimana untuk yang lain? Ada pertanyaan nggak terkait materi hari ini? Apa sudah paham semua? Sudah cukup Sudah, Pak. jelas, Pak. Jelas. Alhamdulillah ya. Jadi pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ada ini evaluasi terlebih dahulu ini ya untuk menyelesaikan soal pilihan ganda terkait materi iodometri. Itu udah saya share ya di WA-nya, linknya. Jadi nanti bisa dikerjakan di situ. Saya kasih waktu ya. Ya. Mana Nisa? Iya, Pak. Nisa gimana? Pak, jangan banyak-banyak. Oh, Halo, Pak. enggak. Soalnya loh, Pak. Untuk evaluasi aja sejauh mana pemahaman kalian terkait materi hari ini ya. Jadi udah saya sampaikan linknya di WhatsApp. Udah masuk semua ya? Udah ada kan? Sudah, Pak. Ada ya. Itu ada 5 soal pilihan ganda. Saya kasih waktu hanya 5 menit. Ya. Wow. Karena 5 soal. Silakan dikerjakan. Kalau sudah dikirim kemana, Pak? Ya. Alif gimana, Alif? Kalau sudah dikirim di grup ini langsung, Pak. Ya, soalnya udah dikirim. Silakan dijawab ya, Alif ya. Ya, ini sudah selesai, saya kirim langsung di grup atau bagaimana, Pak? Saya sudah selesai. Pak. Nah, bagus ya. Sudah, Jadi, Pak. Selesai, Pak. Oke, saya juga sudah terlihat sudah semua mengerjakan. Yang hasilnya bagus-bagus. Alhamdulillah ini terpinter ini hari ini. Jadi hasil evaluasinya tidak ada yang nilainya kurang. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Sungguhan kalian belajar pada hari ini. Ya, Pak. Sebelumnya ini saya mau ada yang mau ngasih refleksi terkait materi hari ini. Pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup ya pembelajaran ini, ada yang mau ngasih refleksi? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Oh, Dahlia ya. Silakan Dahlia, refleksinya gimana? Materi hari ini sudah jelas, Pak, bisa kita pahami. Tadi dari tampilan videonya kita bisa jadi tahu apa itu titrasi iodometri, dari tekniknya sama langkah-langkah kerjanya. Itu, Pak, kalau dari saya. Oh, ada lagi kira-kira yang mau ngasih refleksi terkait materi hari ini? Novita, apa Nisa, apa Nur, Ragil, Alif? Oke ya, kalau Saya, tidak ada, Pak. ya? Saya, Pak. Ya, Saya, coba Pak. Novita, gimana Novita? Ya, pembelajaran hari ini cukup menarik buat saya bisa memahami literasi iodo dan iodi. Arahan dari Bapak Ingu juga dalam membimbing juga membantu kami dalam penyelidikan. Itu saya, Pak, refleksi kami. Ya, terima kasih ya Novita ya. Ada lagi mungkin?
Dari refleksinya yang disampaikan, alhamdulillah ya, saya bersyukur. Mudah-mudahan di pembelajaran yang akan datang bisa lebih baik lagi, ya, hingga Pak. kalian bisa mendapatkan ilmu di setiap pertemuan dan pemahaman, ya. Oke, terima kasih ya pada anak-anakku sekalian yang telah bersungguh-sungguh belajar pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut ke materi perhitungan hasil analisis iodimetri, ya. Karena iodinya kan minggu lalu sudah, sekarang iodo. Maka untuk minggu ketiga nanti, pertemuan ketiga, kita akan membahas perhitungannya, ya. Karena dalam trimetri itu perhitungan itu merupakan sesuatu yang sangat penting, karena kita tahu prosesnya tapi tidak bisa menghitung, percuma. Kita nggak bisa menghitung kadar karena tujuannya adalah ingin menghitung kadar, ya. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, seperti biasa ya, harus berdoa dulu ya. Di awal berdoa, di akhir juga harus berdoa ini. Ya, Ragil ya. Ragil, silakan Ragil, ketua kelas Ragil. Dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ragil. Ya, alhamdulillah teman-teman, pembelajaran hari ini sudah berakhir. Untuk menutupnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih Ragil ya atas memimpin doa pada akhir pembelajaran ini. Oke, anak-anakku sekalian, demikian ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi dan tidak ada halangan, dan kalian semua diberikan kesehatan terus, ya. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus belajar. Baiklah, terima kasih. Saya akhiri materi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you.